Kadang sesuatu yang lo pakai di badan lo pernah jadi milik orang lain. mereka ninggalin jejak, bukan di dunia, tapi di pakaian itu. Bersama El dan Luka, welcome to Veil of Nightmares. Subscribe dulu sebelum pemilik lama baju lo keluar. cerita pertama. Dikirim seseorang yang kita panggil aja H. Waktu itu gue kesusahan cari kebaya buat anak gue, buat acara perpisahan sekolah. Lalu gue dikasih tahu temen ada toko baju antik gitu yang jual kebaya yang masih bagus. Gue datengin toko itu, bangunannya model zaman dulu, klasik tapi kokoh. Pemiliknya adalah seorang pria tua. Dia ramah banget. Pas gue tanya kebaya yang masih bagus, dia tunjukin satu kebaya merah. Kebayanya cantik, kainnya halus, bordirnya warna emas, dan ukurannya kayaknya pas sama anak gue. Lalu gue beli kebaya itu karena selain cantik, harganya boleh nego murah banget. Di acara perpisahan, anak gue paling menonjol karena kebayanya paling bagus, dan dia seneng banget. Pas acara dimulai, anak gue tiba-tiba naik panggung, nari dengan gemulai. Padahal gue tahu dia nggak ikutan nari buat acara ini. Suara gamelan entah dari mana muncul, anak gue mulai nyanyi tembang sinden. Secara tiba-tiba, lampu jatuh dan pecah, meja dan kursi terbang sendiri. Gelap, semua anak teriak-teriak, kesurupan massal. Setelah itu, anak gue hilang. Gue cari-cari gak ketemu, lalu gue balik ke toko antik itu. Siapa tahu si kakek pemilik toko tahu apa yang terjadi sama kebaya itu. Tapi tokonya tutup, kelihatan terbengkalai. Gak ada tanda si kakek dan semua barang antiknya. Ada satu warga di sana bilang, dulu emang ada toko di sana, tapi udah lama tutup dan pemiliknya udah meninggal puluhan tahun lalu. maksudnya toko itu nggak pernah ada. Tapi kebaya itu gue beli di sini. Gak lama kemudian, setelah dapat bantuan dari orang-orang, anak gue ditemuin. Dia ceritain apa yang terjadi. Dia dibawa oleh seorang wanita, mau dijadiin sinden di desa mereka. Nah, si wanita itu bilang anak gue cocok jadi sinden karena kebaya itu cocok di dia. Setelah beberapa hari latihan, anak gue diajak seorang kakek buat pulang ke dunia nyata karena takutnya terjebak di sini selamanya kalau nggak pulang. Si kakek antar, tapi dia nggak bisa ikut ke dunia nyata karena si kakek bagian dari alam. Si wanita itu, dia juga minta maaf karena kasih kebaya itu. Iya, si kakek yang dimaksud. Ciri-cirinya sama kayak si kakek pemilik toko. Emang orang yang sama. Berarti intinya waktu itu gue gak sengaja masuk ke alam lain dan beli kebaya di toko si kakek itu. Oke, cerita kedua dari seseorang kita panggil aja C. Gua kerja di Jepang sebagai kameramen. Waktu itu kita ada proyek film horor. Lokasinya di kuil. Kimono yang mau dipakai sama pemeran utama rusak karena kecelakaan kecil. Kita nggak ada waktu buat benerin. Jadi kita beli di sebuah butik tua yang nggak jauh dari sana. Kimononya motifnya antik sih. Tapi kita nggak ada waktu cari yang lain lagi di tempat lain karena udah mepet. Jadi kita tetap ambil. Pas action, pemeran utama dialognya nggak sesuai skrip. Mungkin dia lupa, tapi tatapannya aneh, kayak kosong gitu. Kono karada wa watashi no mono da. Artinya, tubuh ini milikku. Kami di situ panik. Pasti ada yang gak beres. Kami matiin kamera dan beberapa staf coba tenangin pemeran utama.
Dia nyerang staf dan kru. Tenaganya terlalu kuat, lampu kedap-kedip. Kamera nyala sendiri. Barang gerak sendiri. Dia melayang ke altar. Cepat banget. Pas kita susul, dia udah pingsan. Kami pikir pingsan biasa. Tapi secara misterius, gak bernapas lagi. Gak bisa bangun. Lalu film itu dibatalkan. Gak pernah tayang. Kami menganggap film ini membawa kutukan. Meskipun baru rekam adegan aja. Mungkin karena lokasinya yang sakral, yaitu kuil terbengkalai, ditambah kimono tua. Itu adegan pemeran utama kerasukan sambil melayang ke altar. Itu bocor di internet. Entah siapa yang sebar karena gak ada yang rekam. Kameranya nyala sendiri dan rekam secara misterius waktu itu. Banyak orang yang setelah lihat video itu bilang mereka ngerasa diteror wanita pakai kimono tua di rumah mereka, menampakkan diri. Sampai sekarang gak ada yang tahu jelas alasan kematian si pemeran utama. Apa benar ada hubungannya dengan wanita yang sering menampakkan diri pakai kimono tua itu? Atau alasan lain yang bisa dijelaskan medis? Jangan lupa like dan komen part mana yang bikin lo merinding. Dan kalau lo punya cerita gak masuk akal kayak gini, kirim ke email kita di veilofnightmarestorytelling@gmail.com. biar horor lo. Siapa tahu kita bisa bacain di episode berikutnya. Dan subscribe untuk cerita berikutnya yang bikin lo mimpi buruk.